Silakan Pak Isradi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Pak Dian, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Semoga Bapak sehat. Sehat, Pak, sehat. Oke. Jadi pertama-tama materi ini sangat bermanfaat sekali, khususnya kaitannya dengan kerjasama. Nah, saya lihat juga tadi terkait klaster. Nah, dan dari paparan Bapak kan banyak universitas yang tidak mengajukan atau yang tidak mencatatkan, menginfokan kegiatan kerjasamanya. Nah, kalau misalnya seperti demikian, apakah misalnya keterlambatan itu masih bisa diperbaiki sekarang atau misalnya dengan mengupload sekarang atau gimana? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, terkait kerjasama, kan ini kerjasama sekarang banyak kaitannya dengan Merdeka Belajar dan lain-lain ya. Nah, untuk konteks itu saya lihat kan tadi juga ada MOU, ada MOA, ada IA. Nah, kalau kaitannya dengan Merdeka Belajar, kebetulan saya dekan Fakultas Teknologi Industri, kita itu di Forum Dekan Teknik Indonesia ada semacam kerjasama yang dilaksanakan oleh FDTI dengan PII misalnya, Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, untuk konteks ini, ya kemudian dilanjuti dengan kerjasama semua Fakultas Teknik seluruh Indonesia. Nah, kaitannya dengan MOU, MOA, dan IA itu gimana kira-kira statusnya ada di mana itu? Kira-kira apakah kita anggap MOA atau gimana, Pak? Itu aja Pak Adrian. Pak Adrian, makasih banyak atas atensinya. Pak Kasmi, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Isradi. Ya, terima kasih Pak Isradi. Ya, saya izin jawab langsung ya Pak ya, Pak Jas. Oh, moga silakan Pak. Moga Pak. Pak Isradi, sebenarnya laporan kerjasama sama kayak mungkin agak beda ya. Kalau PDDB itu kan ada 2018 1, 2018 2, 2019 1, 2019 2. Kalau laporan kerja itu sifatnya boleh diedit kapanpun. Iya. Jadi itu open sebenarnya. Jadi kalau sudah misalnya karena kan gini, MOU misalnya Pak ya sudah dilaporkan gitu ya. Terus tadi saya sampaikan bahwa untuk memverifikasi apakah MOU itu aktif benar atau tidak, itu dilihat dari berapa banyak MOA yang ditandatangani berdasarkan MOU tersebut. Nah, jadi itu bisa diedit kapanpun, Pak. Bisa ditambah kapanpun di bawah MOU itu. Nanti semuanya saling cross-check sebenarnya. Nanti saya akan jelaskan teknis pelaporannya, Pak. Tapi intinya yang sudah diinput bisa diedit. Kapanpun mau diedit silahkan diedit. Mau misalnya itu typo pun bisa diedit. Atau misalnya ada penambahan partner di dalamnya bisa. Atau penambahan jenis kerjasamanya bisa. Penambahan hasilnya karena kita kan minta kalau dari sisi implementing arrangement gitu ya, misalnya kita student exchange gitu ya Pak ya, atau credit transfer, jumlah mahasiswa yang ikut dari tahun ke tahun itu kita coba data dari situ, bisa diedit. Jadi misalnya ini baru mulai 2018, yang ikut baru 5, tahun 2019 ikut ada 10 orang, tinggal ditambahkan 15 orang. Nanti kan kita ada starting point-nya tadi di awal kerjasama 2018. Oh, ternyata dari 2018 sampai 2019 sudah ada 20 orang yang ikut kredit transfer misalnya. Jadi karena kita ingin meng-capture data real time itu, ini bisa diedit kapan dulu Bapak mau. Terus kemudian yang kedua, saya tidak yakin saya menangkap maksud Bapak. Jadi intinya MOU itu bisa diturunkan langsung ke implementing arrangement atau harus melalui MOA terlebih dahulu, gitu Pak? Gitu ya Pak Isradi. Jadi silahkan Pak, silahkan, itu kebijakan perguruan tinggi. Itu sebabnya MOA dan implementing arrangement kami melihatnya bobotnya sama Pak. Karena MOA bisa digunakan sebagai implementing arrangement bisa treatmentnya juga sama aja kayak perjanjian kerjasama. Hanya masalah strukturnya saja, kemudian nomenklaturnya saja, penamaannya saja Pak. Tapi pada prinsipnya selama satu yang menyepakati itu adalah selevel dekan dan kaprodi atau kapakajur gitu, kemudian isinya detail hanya terkait satu atau dua jenis kerjasama misalnya,
itu kita kategorikannya sudah di level pelaksanaan, itu Pak Isradi. Jadi saya mungkin kasih ilustrasinya gini Pak. Moga-moga ini nggak salah paham ya Pak. MOU antara Universitas Balikpapan dengan Universitas Uniba dengan Universitas Erlangga gitu Pak ya. Kerjasama MOU tanda tangani sama Pak Rektor. Kemudian ini diturunkan menjadi MOA ditandatangani oleh Pak Dekan Fakultas Ekonomi. Ya. Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi sepakat untuk bekerja sama antara Departemen Ekonomi untuk kegiatan yang MOU tadi peningkatan Tridharma perguruan tinggi, yang MOA kerjasama student exchange, credit transfer, penelitian bersama, workshop, misalnya 4. Di MOA itu ada 4 jenis kerjasama, Pak Isradi. Nah, nanti jurusan akuntansi bicara sama jurusan akuntansinya UNER untuk membahas implementing arrangement pelaksanaan student exchange saja. Terus detailnya dibahas seperti itu. Nah, apakah dari MOU bisa langsung ke membahas soal student exchange? Bisa. Apakah itu namanya implementing arrangement atau MOA? Bisa MOA, bisa implementing arrangement. Silahkan. Bobotnya sama Pak, tapi agak absurd rasanya kalau MOU langsung dijadikan panduan tanpa ada teknis untuk melakukan student exchange. Itu pengalamannya ada Pak, satu perguruan tinggi di Semarang, pegangannya cuma MOU, dan ini yang cilakannya kerjasamanya itu sama Busan, Busan University, Yongsan University di Busan, Korea. Kerjasamanya serius Pak, joint degree, double degree Pak, serius banget itu joint degree, tapi dia nggak punya implementing arrangement Pak. MOU pegangannya, kita sudah punya MOU ya. Terus saya tanya, punya implementing arrangement-nya enggak? Kan sudah ada MOU, sudah diatur di MOU kok gini. Oke, kita lihat ya kalau gitu. Habis itu kita bicara sama mahasiswanya bilang gini Pak, mata kuliah yang diambil di sana berbeda dari mata kuliah yang ditawarkan ketika kami belum berangkat. Jadi perguruan tinggi yang sana itu terus akhirnya menyesuaikan sama kondisinya sendiri karena tidak ada kesepakatan implementing tadi Pak. Kalau kami melihatnya, kalau joint degree, double degree, untuk melindungi anak-anak ini belajar benar apa yang mereka mau, Kampus Merdeka itu esensinya adalah mahasiswa belajar apa yang mereka butuhkan, betul ya Pak ya, supaya mereka lebih skillful gitu ya Pak ya. Dan ketika mereka, di sana aku bisa belajar, misalnya ini ilmu hukum ya, bisa belajar mitigasi, ilmu mitigasi, bukan. Kemarin dia yang paling kelihatan itu hukum adat Korea. Dia ingin belajar hukum adat Korea, tapi di sananya mengubah, itu kan anaknya rugi udah datang ke sana Pak. Dan itu implementing arrangement-nya nggak ada. Itu berat banget Pak. Jadi tidak disepakati mata kuliah apa saja sejak awal. Jadi mereka pegangnya hanya MOU. Itu kan perlu Pak, kalau joint degree perlu dibahas berapa kredit maksimum yang boleh diambil, satu. Kedua, mata kuliah apa saja yang boleh diambil di sana. Terus mata kuliah ini siapa yang ngajar segala macam, itu anak-anak harus dapat jaminan itu. Nah di sana nggak ada, itu terjadilah kemudian akhirnya kita tolak izin joint degree, double degree-nya sampai sekarang belum dikeluarkan. Itu kenapa perlu diturunkan menjadi implementing. Moga-moga saya nggak salah paham Pak Isradi. Respon saya. Langsung MOA saja misalnya tanpa MOU gimana itu? Biasanya kita boleh banget Pak. Ya. Boleh banget. Seperti yang tadi saya bilang, tidak harus top down Pak. Pengalaman membuktikan bahwa tidak adanya data. Saya berkali-kali ngomong ini yang ketiga kali. Saya yakin sebenarnya itu dilakukan Pak, tapi tidak dilaporkan. Karena kerjasama semuanya adalah P2P Pak, biasanya Pak, mulainya. Saya misalnya Pak Isradi dulu di alma maternya gitu ya, pasti kontak ke profesornya yang lama Pak Isradi. Kontak dulu sama profesor yang lama, aku ada ini nih, ada dana hibah nih, kita kerja bareng. Nah, itu di IPB, ITB banyak banget Pak kayak gitu Pak. Sulit mendata itu. Tapi itu justru yang paling bermanfaat Pak sebenarnya Pak. Tapi kalau itu tidak di inventarisir segala macam kan repot Pak Isradi ya, kayak gitu. Tapi itu terjadi, bahkan mungkin di teknik itu paling banyak di teknik Pak, yang kayak gitu Pak. Paling banyak banget di teknik. Benar toh Pak Isradi, paling banyak di teknik karena P2P Pak kerjasamanya. Dan tidak harus ada MOU. Beberapa perguruan tinggi Australia lebih senang implementing arrangement.
daripada MOU, Pak. Jepang juga seperti itu. MOU ngapain, implementing arrangement aja. Nanti kalau memang sudah benar-benar settled, kita angkat ke MOU. Benar ya Pak Isradi ya? Jadi kita nggak melarang. Itu kebijakan perguruan tinggi semuanya Pak Isradi. Kebijakan. Kalau kami lebih senang, lebih banyak implementing arrangement dan MOA daripada MOU. Ini laporan kerjasama ini sebenarnya sempat diprotes Pak Isradi sama rektor-rektor perguruan tinggi negeri. Sempat diprotes karena MOU-nya kan udah banyak itu Pak Isradi. Dan rektor-rektor itu kalau pamit ke luar negeri ke Pak Sekjen, itu kan alasannya tanda tangan MOU Pak. Iya. Nah terus Pak Sekjen Pak Ainun melihat, nah ini MOU muda ratusan ini, ngapain lagi kamu ke sana? Dicoret, nggak boleh pergi, dicoret, nggak boleh pergi. Jadi apa namanya? At some point itu salah satu by product dari laporan Kerma itu adalah mencegah pemborosan uang negara. Itu sempat bercandanya kayak gitu Pak. Jadi apa namanya? Kita lebih melihat implementing arrangement dan MOA sebagai apa namanya? Aspek yang perlu kita lihat secara objektif terkait penyelenggaraan kerjasama ini, Pak Jasmudi. Ya. Boleh bottom up, boleh top down. Ya. Sedikit Pak Tizal, tadi menyambung pertanyaan Pak Isradi tadi. Ya. Tadi di paparan Bapak di atas itu kan ada bobot. Kalau perguruan tinggi mengupload untuk MOU-nya, lalu ada MOA-nya, ada IA-nya kan ada bobot masing-masing tuh. Nah, ketika kasusnya seperti disampaikan Pak Isradi tadi, misalnya tanpa MOU tetapi langsung MOA, itu berarti kan klaster di perguruan tinggi itu nilainya menjadi kurang kan Pak? Gitu Pak. Jadi penjelasannya bagaimana Pak Adrisan? Klasternya menjadi kurang gimana maksudnya Pak? Saya kok menangkapnya tadi di MOU, MOA dan IA itu kan punya apa bobot masing-masing gitu ya? Iya betul. Ya, ya. Nah, dari bobot itu kalau sebuah perguruan tinggi memulainya dari MOA, tapi MOA dikumpulkan dulu setelah FIK baru nanti ada MOU. Berarti pada saat pelaporan ketika di asesmen lewat apa klasterisasi berarti kan nilainya perguruan tinggi itu menjadi tidak maksimal karena tidak dilakukan secara simultan. Itu tanggapan saya Pak Adrisal begitu. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ini Pak, ini loh Pak. Iya. Ini kan, betul. Jadi ini apa namanya? Yang ini adalah approach kami Pak. Ini adalah approach kami untuk convey message pesan bahwa prodi bukan menilai Pak. Kita ini message-nya ini adalah kita ingin membantu perguruan tinggi bahwa prodi ini harus di-empower Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Isradi tadi, kalau MOA implementing arrangement itu gimana? Ternyata ini tadi kan saya bilang either empower atau perguruan tinggi belum mengkolek datanya dengan baik. Yang terjadi di Uniba adalah pendataannya yang belum ya Pak ya. Kalau pelaksanaannya kan sudah, pendataannya yang belum. Nah, PR-nya cuma itu. Ya. Tapi apakah kalau MOU-nya sedikit mempengaruhi? Kalau saya melihatnya kalau lihat komposisi ini Pak. Ya. Komposisi ini MOU-nya 2, MOA implementing arrangement-nya ada banyak. 10 masing-masing. Malah dia naik. Malah dia naik. Karena bobotnya 40-40 yang bawah. Nah, makanya kita prefernya, Pak. Kalau dan ibu-ibu punya mitranya cuma 5, jangan membandingkan sama ITB. ITB mitranya ada 100.000. Kalau ada ibu-ibu punya 10, tapi semua prodi melaksanakan dengan intens, itu value sininya bisa 4, Pak. Value di sininya bisa 4. Bagus, bisa bagus. Nah, saya sama kayak Pak Isradi, saya yakin masalahnya itu bukan tidak melaksanakan Pak Jasmudi. Saya yakin itu hanya belum melaporkan. Mungkin nggak tahu ya, beberapa kasus itu teman-teman dari prodi bilang, lapor ke rektorat tuh ribet, gitu Pak, ribet. Nanti disuruh ini ada komitmen fee, ada apa segala macam, ada yang harus masuk ke perguruan tinggi, terus ada yang nanti kalau masuk ke perguruan tinggi pencairan uangnya susah segala macam. Itu kan itu isu lama ya Pak ya. Termasuk di dalamnya Mas ini nggak masih ingat nggak
indikator dosen bekerja sebagai praktisi, Pak. Ya kan, Pak? Dosen bekerja sebagai praktisi kan sebelumnya dilarang, Pak Isradi. Ya. Bukan dilarang, Ya, bukan dilarang. Ada perguruan tinggi yang melarang, tapi ada yang dosennya yang malu-malu. Ya kan? Kalau diskusi yang kemarin bilangnya gini loh, saya selama ini jadi ini gini segala macam. Nah, ya itu sekarang malah justru kita minta dilaporkan. Kita encourage karena ujungnya itu, Pak, karena dosen yang punya pengalaman praktis itu kita yakin bisa ngajari anaknya untuk praktis gitu, Pak. Makanya ya kalau istilahnya mungkin kalau positioningnya misalnya ini Universitas Podomoro, Pak. Universitas Podomoro ini banyak dosennya dari praktisi, Pak. Itu nilainya bagus, Podomoro University di Jakarta. Itu karena dosennya mantan koki, dosennya mantan GM hotel, kayak gitu di itunya ya, Pak ya. Jadi dan masih ada yang aktif bekerja juga sebagai GM hotel gitu. Di encourage karena mereka pengen anak-anaknya lulus dari situ tidak hanya menguasai teori tapi juga how to run a business also, Pak. Jadi itu sebenarnya sih sesimpel itu sih, Pak, konsepnya sih, Pak. Jadi kita justru mendorong kemarin teman-teman dari UPN, saya alma maternya UPN, Pak, UPN Jogja. Wah, Mas, berarti kalau saya ini ternyata setelah ngobrol-ngobrol ternyata hampir semua dosen itu nyambi, Pak. Padahal peraturan perguruan tingginya melarang gitu loh. Sekarang terbuka semuanya dan akhirnya perguruan tinggi harus adjust ya, Pak. Pak Isradi, Pak Jasmudi ya. Pak Rektor, Pak Direkturnya harus adjust. Ternyata selama linear tapi ya, Pak ya. Kalau orang pertanian kerja jadi komisaris BPR itu ya nggak ada hubungannya ya, Pak ya, itu nggak ada hubungannya, itu bukan yang kita ukur, itu bukan yang kita harapkan. Tapi kalau dosen ilmu hukum menjadi advokat itu kita masih bisa lihat. Jadi notaris ya itu bisa masuk, Pak, atau akuntansi, dosen akuntansi jadi tenaga auditor di auditor publik gitu. Nah, itu seperti itu, Pak. Atau mungkin dosen mechanical engineering jadi konsultan di Astra misalnya. Atau dosen welding dia juga nge-welding juga, bisa nge-welding. Jadi intinya kayak gitu sih, Pak, sebenarnya. Tapi itu kalau tidak dilaporkan kan kita tidak punya gambarannya gitu. Jadi Pak Mas Menteri bisa bilang, oh ternyata perguruan tinggi itu teori tok gitu. Padahal enggak, sebenarnya kita juga bekerja di luar itu. Tapi alasannya mungkin beda. Kemarin yang di sesi kemarin Pak Jasmudi, Bapak saya lupa yang menyampaikan siapa. Saya nyambi, Mas, soalnya kalau nggak nyambi duitnya nggak cukup. Terus saya bilang kayak gini, yakin Pak? Itu masalah duit. Saya yakin manfaat buat Bapak nggak duit, Pak. Tapi kepuasan mengaplikasikan apa yang Bapak tahu sehingga pekerjaannya selesai sesuai dengan harapannya Bapak. Jadi kita masih positive thinking terkait itu, motivasinya uang itu nomor sekian, Pak. Tapi mengaktualisasikan diri itu yang lebih nampak di situ, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Isradi, cukup ya, Pak Isradi? Cukup, mantap. Makasih banyak, Pak Adriel. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Isradi. Baik, lanjut Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Dengan Adi, Pak. Oh, Mas Adi, silakan Mas Adi. Semik Murni Internasional, Pak. Oh, Balikpapan. Iya. Oke, Mas Adi silakan. Terima kasih Pak Adriel yang sudah mempresentasikan merepresentasikan lagi ketika di Banjarmasin kemarin. Di Banjarbaru saya juga pernah menerima ini, tapi ternyata masih kurang juga ilmu ini dan mendapatkan arah-arahan lagi juga. Baik, Bapak, ini berkaitan nanti mungkin itu di sesi kedua juga saya ingin menanyakan juga berkaitan dengan website kita satu itu. Yang kedua, Pak, ini sering kita mendengar terkadang dari beberapa petinggi-petinggi kita harus ada SPK segala macam. SPK ini apakah memang bagian dari IA apa seperti apa? Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, MOA sama MOU ini yang tadi yang Bapak jelaskan tadi memiliki bobot dan nilai tertentu. Apakah pertanyaannya, Pak, untuk penilaian ini pelaksanaan MOU sama MOA itu dan juga IA ini per periode, Pak?
memang jujur di kita ini banyak yang tidak terekam Pak kegiatannya. Jadi perekamannya seperti apa ini kita yang masih ambigu begitu terhadap itu. Karena memang kalau kita lihat di pelaporan kerjasama kita memang bentuk laporan, misalnya saya mengerjakan laporan tentang bahwa kami mengerjakan seminar begitu dengan kampus lain begitu bersama-sama. Akhirnya bukti kami mengerjakan itu apakah ada Pak kira-kira tempat nanti Pak di website kita begitu semacam foto Pak atau berita acara kah pengerjaannya di situ Pak yang mungkin yang nanti kaitannya dengan SPK nanti di website kita. Yang paling utama Pak yang ingin saya konfirmasi ulang bahwasanya untuk kerjasama kita apakah memang ada batasan tertentu Pak dalam hal kalau dulu Bapak sudah memberikan 22 kerjasama bentuk ada segala macam begitu, bahkan terakhir kami ada di Balikpapan juga kemarin, bahkan saya direktur apa kemarin saya lupa nama beliau, bahkan sudah berkembang lagi kita bentuk-bentuk kerjasama itu lebih detail lagi ke arah sana. Nah, saya pengennya ke industri dalam negeri Pak, berkenaan dengan persyaratan tertentu dalam hal MOU ataupun bentuknya Pak. Jadi bentuknya ini kadang-kadang kami membuat standarisasi sendiri, tapi ternyata sampai ke industri ternyata berbeda. Mereka nggak mau pakai, bahkan jauh dengan format MOU atau MOA ataupun IA yang dimaksudkan begitu Pak. Jadi mereka hanya mau satu kertas lembar saja Pak, katanya begitu. Kalau kita kan biasanya ada materi kiri, kanan segala macam kan begitu Pak ya. Jadi ini yang mungkin Pak bisa diberikan semacam panduan seperti apa. Yang paling tidak ketika kami ke dunia industri, ini mereka memang memiliki kebebasan betul dalam hal bentuk format perjanjian kerjasama yang kita jelaskan di 3 tadi, ternyata satu-satunya pun tidak ada yang masuk di dalam kriteria itu. Bahkan mereka hanya, itu saya bilang sampai 1 lembar saja, udah cukup lah katanya begitu. Gak usah banyak detail. Nah, dan 1 lembar itu isinya apa aja Pak Adi? 1 lembar itu isinya cuma Pak, kami menerima kerjasama tok gitu Pak. Nggak ada tanda tangan, kami menerima kerjasama tok gitu aja. Direktur gitu Pak, direktur. Dan dia nggak butuh tanda tangan kita Pak. Nah itu terkadang begitu Pak. Dan artinya kita menawarkan kerjasama, jadi cuma 1 lembar gitu kan. Itu yang poin yang ketiga Pak. Dan yang poin keempat berkenaan juga dengan implementation agreement ini Pak, IA ini. Apakah memang Pak terendahnya itu harus dekan atau kaprodi atau kajur begitu yang melakukan itu? Kalau tertinggi kan sudah gampang Pak ya di atas. Apakah memang setingkat itu Pak di perguruan tinggi? Kira-kira itu aja Pak untuk penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak. Baik Pak. Mas Adi, langsung aja ya Pak Adi, saya langsung dijawab karena pertanyaannya banyak. Pak Adi, ya. SPK itu apa Pak Adi? Surat perjanjian kerja? Semacam surat perintah kerja gitu Pak. Kalau mereka menerjemahkan. Oh iya, surat perintah kerja ya? Iya. Surat perintah kerja itu ini istilah yang setara Pak. Istilah yang setara kelihatannya gitu apa gitu Pak. Masuk di mana gitu ya. Iya. Oh. Gini, kalau saya jawabnya gini. Dokumen kerjasama itu adalah yang ditandatangani oleh 2 pihak. Ya. Surat perintah kerja ini ditandatangani oleh 2 pihak atau tidak? Iya ya Pak ya? Iya. Ya. Itu bisa masuk ke implementing arrangement Pak. Oke. Ya. Yang beberapa kali ditanyain ke saya itu, ini baru pertama kali ditanyain. Biasanya nanyanya kalau berita acara pelaksanaan kerja, nah kayak gitu Pak. Kalau kayak gitu itu tidak masuk dokumen Pak. Atau notulensi itu adalah hasil ya Pak ya, bukan implementing arrangement. Kayaknya Pak Adi disconnected nih Pak. Ya. Masuk Pak, masuk. Pak Adi? Masuk, halo Pak, halo. Masih ada? Masih Pak, masuk. Ya, siap. Ya, SPK nanti dicermati lagi ya Pak, kalau itu mengatur soal satu jenis kerjasama atau beberapa jenis kerjasama periode tertentu, itu bisa masuk ke implementing arrangement. Beberapa implementing arrangement itu bahkan hanya berlaku 1 kali kegiatan Pak. Letter of intent misalnya. 1 kali kegiatan. Nah ini menjawab kemudian masalah format tadi Pak dengan dunia industri.
Kalau gitu caranya Pak, Bapak setiap cycle, setiap periode bikin dokumen itu Pak. Waduh. Ya, jadi per bukan dibikin continue karena gini Pak, seperti yang tadi dijelaskan ke Pak Isradi juga. Jadi ada beberapa mitra itu yang lebih seneng hal-hal teknis terlebih dahulu aja sampai kredensialnya terbangun, sampai portfolionya terbangun, baru diajak serius. Jadi nanti entry point-nya adalah kan kita udah kerja sama 5 tahun nih, dibikin settle aja. Ini keuntunganmu lebih gini misalnya ya Pak. Saya tidak ahli dalam hal teknis seperti itu. Yang bisa menyelesaikan masalahnya Pak Adi adalah sesama perguruan tinggi yang sudah jago. Makanya nanti mungkin difasilitasi oleh teman-teman di LLDT untuk sharing best practice Pak terkait hal ini, termasuk di dalamnya formatnya. Tapi yang saya tangkap dari apa yang dilakukan teman-teman yang lain itu adalah kalau emang tuntutannya seperti itu dibikin per kegiatan Pak, per kegiatan per anak misalnya. Misalnya kloternya, misalnya dengan industri ini kegiatannya apa? Misalnya magang Pak Adi. Magang. Tahun ini Pak Adi mau memasukkan 6 mahasiswa. Dorong aja di 1 lembar ini kegiatan ini mahasiswa ini hanya apa segala macam 1 lembar, mereka 1 lembar dah hanya untuk 1 itu dilaporkan poinnya 40%. Terus nanti dilaporkan lagi dengan mitra yang sama implementing arrangement segala macam SPK tadi atau yang 1 lembar tadi 40% lagi gitu. Jadi dibikin per kloter aja Pak, enggak apa-apa. Emang agak repot, tapi kan bayangkan Pak kalau Bapak mau cuculan aja, cuculan itu apa ya? Cuculan. Lepas-lepasan aja, tanpa gitu. ikatan, tanpa ikatan. Nanti anak-anaknya nggak terlindungi Pak. Kesepakatan soal jam kerja. Misalnya, yang namanya magang kan cuman ya segitu ya Pak ya, kalau di luar negeri itu maksimum 42 jam gitu ya. Dalam 1 minggu. Kalau exit itu namanya sudah full time. Dan itu harus digaji penuh. Itu kan harus diatur Pak Adi. Hal-hal seperti itu, kalau mereka nggak mau tanda tangan, setidaknya mereka tahu bahwa ini yang diminta oleh Pak Adi untuk melindungi anak-anak ini supaya tidak ditangkap sama Kemenaker karena trafficking misalnya, itu nggih Pak. Tapi itu didorong 1 per kloter. Yang saya sarankan itu SPK, kemudian format, bukti, dan per periode terjawab otomatis ya Pak ya. Per periode bukti. Pak, kami tidak membutuhkan bukti itu Pak, itu cukup Bapak mendokumentasikan. Jadi nanti ketika LLDikti tidak yakin dengan data yang diinput sama Pak Adi di laporan KERMA, tinggal datang ke temannya Pak Adi untuk mengklarifikasi. Karena kan kita nggak mau meriksa ininya Pak, ini kan bukan audit ya Pak ya. Kami tidak mau ngerepotin Pak Adi juga untuk secara merasa terobligated untuk melakukan itu. Kami dari sisi infrastruktur juga kami terbatas Pak Adi. Kalau Bapak mengupload 1 dokumen 300 kilobyte, ada berapa dokumen yang diupload, server kami, storage kami bisa habis-habisan ya, pakai banyak banget Pak. Dan kami melayani 2000-an perguruan tinggi yang secara simultan mengisi itu. Kalau isinya dokumen-dokumen scan, belum tentu kami baca juga Pak. Tapi kalau data yang numerik tadi, itu bisa kita olah, kita bisa jadikan kajian Pak. Tapi kalau foto-foto itu nggak bisa kita jadikan kajian. Pertimbangannya itu sebabnya kami tidak meminta Pak Adi untuk mengupload apapun. Begitu, ya. Kita percaya Pak Adi akan melaporkan yang memang terjadi. Kalau nggak dilaporkan yang terjadi, nanti yang bertindak Pak Imam dan jajarannya. Bukan saya. Kalau kami yang penting datanya ada, itu sudah good enough. That's good enough. Kemudian periode laporannya kami PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi itu kalau berdasarkan pasal 56 UU Pendidikan Tinggi itu sifatnya berkembang ke arah yang lebih baik Pak Adi. Jadi saat ini kami hanya mengcapture hasil secara keseluruhan dari 1 kerjasama itu. Tidak per periode. Misalnya magang gitu ya. Sudah ditandatangani sejak 2018 sampai 2020, kita pingin akumulasinya saja. Kita pingin akumulasinya, pokoknya magang ini jalan benar atau enggak, terus jumlahnya mahasiswa yang ikut magang berapa, udah gitu doang.
terus prodi yang terlibat apa? Itu aja Pak. Periodenya masih tidak terlalu relevan itu saat ini.